Shalom, Sisi apa kabar? Aku baik-baik. Kakak Kendita atau kakak? Hai. Oke, sekarang silakan Kak Kendita Tintin Tucian. Sehat, kuat, tegas, taat, cinta Tuhan. Ayo semuanya, teman-teman kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ayo, kids worship. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama kita kita tumbuh bersama. Bersama kita belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, tegas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama kita kita tumbuh bersama. Bersama kita belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, tegas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai Sunday School Kids Worship kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun. Hari ini kami mau berkumpul bersama, kami mau Sunday School Kids Worship. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersemangat, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan Oke. menyanyikan lagu. Hati-hati, gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Semuanya, ayo kita tutup tangan seperti kakak Kendita ya. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu. Ya.
terus memuji Tuhan, bersemangat memuji Tuhan. Karena jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Hati-hati ya, menjaga diri. Tuhan bersama dengan kita ya. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kakak kan kasih contoh gerakannya ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya genggam tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya genggamnya tetap tersenyum. Biar hidupmu tetap tersenyum, jagalah hatimu terhadap dosa. Ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya genggam tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Senyum. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita akan menyanyikan lagu Kasihmu, Yesus. kasihmu Yesus. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami masih bisa melihat satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik pada kami. Engkau memberi kami apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Ya Yesus. Kau sangat sayang kepada kami. Kau tidak membiarkan kami kesusahan. Di mana ada kesusahan, di sana juga ada berkat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta-Mu tidak pernah lepas pada kami. Amin. Kau sangat-sangat baik pada kami. Lebih apapun Kau mencintai kami. Bahkan Engkau rela mengorbankan putra-Mu yang ada satu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela menebus dosa kami. Engkau mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami. Engkau sangat baik pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Siapkan Alkitabnya ya. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Ya, siap. Peluk Alkitabnya dan kita mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah ku mendengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah ku mendengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun, kami sudah bisa menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa duduk dengan rapi. Kami bisa fokus, tidak ada yang mengganggu kami. Tuhan Yesus tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Wah, hari ini sudah bersuka cita ya, sudah memuji Tuhan. Dan hari ini sekarang waktunya bersama dengan Kak Tari, kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, kita masih mau belajar dalam hari-hari ini, dalam Sunday School kita mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Belajar dari murid-murid Tuhan Yesus supaya kita mencontoh mereka bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus itu ya. Oke, hari ini kita masih akan belajar dari murid Tuhan yang bernama Petrus ya. Kita bersama memperhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Wah, tentang apa yang terjadi tentang Petrus kali ini ya. Oke, mari kita bersama perhatikan. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Ananias. Ananias ini bapak-bapak, dia punya istri namanya Safira. Karena pada saat itu orang-orang percaya, bertekun dalam doa, mereka berkumpul, membagi-bagikan makanan. Ada yang menjual ladang mereka, tanah mereka untuk dibagikan kepada orang-orang. Nah, ini nih Ananias dan istrinya Safira, mereka juga pingin seperti teman-temannya yang lain. Mereka menjual tanah mereka, menjual sebagian, sebidang tanah mereka. Dan istrinya tahu. Setahu istrinya, ia
menahan sebagian dari hasil dia menjual tanah itu. Misalnya nih ya, jual tanahnya harganya 10, tapi sebagian ditahan. Tidak dijelaskan berapa angka, tapi sebagian ditahan. Yang sebagian lagi dibawa ke gereja, dibawa ke perkumpulan. Ya, pada waktu itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada para rasul. Tapi sebagiannya ditahan. Istrinya tahu? Tahu, ya. Setahu istrinya dia menahan sebagian. Tapi, ya, begitu dia sampai kepada rasul-rasul, dia berkata bahwa inilah hasil penjualan tanah kami. Boleh digunakan dan boleh dibagikan untuk saudara-saudara yang lain. Anak-anak, kan murid-murid sudah memiliki Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus beritahu nih kepada Bapak Petrus, Ananias ini bohong, dia nggak jujur. Bapak Petrus tahu kalau Ananias bohong, nggak jujur. Apa yang dikatakan Bapak Petrus? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Kenapa kamu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah hasilnya juga tetap punyamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang tidak baik? Engkau menahan sebagian, engkau memberikan sebagian kepada rasul-rasul untuk digunakan murid-murid, digunakan anak-anak Tuhan yang lain yang sedang membutuhkan. Kenapa kamu mendustai Allah? Pada saat Bapak Petrus melihat Ananias melakukan kesalahan, melakukan dosa, Bapak Petrus nggak diem aja. Bapak Petrus menegur. Bapak Petrus kasih tahu kenapa kamu melakukan yang jahat. Kenapa kamu merencanakan dalam hatimu hal-hal yang nggak baik. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kan Roh Kudus lihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ananias menahan sebagian. Mulutnya berkata, iya kok ini semuanya. Bohong kan? Anak-anak, Bapak Petrus menjadi rasul yang berani menegur orang yang salah. Bapak Petrus memberi nasihat saat Ananias melakukan kesalahan. Tapi ketika mendengar hal itu, lalu Ananias mati karena dia telah mendustai Roh Kudus. Bukan mendustai Bapak Petrus, bukan mendustai rasul-rasul, tapi mendustai Allah. Anak-anak, lalu Bapak Petrus menyuruh orang-orang yang ada, yang berkumpul itu untuk mengusungnya keluar dari tempat itu dan menguburkannya. Kira-kira jam 3, istrinya Ananias, siapa tadi namanya? Safira, dia datang. Dia datang kepada rasul-rasul. Lalu Bapak Petrus tanya, "Hei Safira, benarkah yang dijual itu tadi tanah kalian itu harganya segini?" Lalu Ananias jawab apa? Betul sekali, segitu. Padahal anak-anak tadi dituliskan gimana ya dalam Alkitab? Ananias beritahu nggak ya? Safira tahu nggak ya? Safira tahu uangnya itu ditahan sebagian. Berarti harganya segitu nggak? Enggak. Kan sebagiannya udah ditahan. Tapi Safira ikut-ikut bohong. Safira ikut-ikut nggak jujur. Safira setuju. Safira sama-sama seperti Ananias melakukan yang sama. Katakan kepadaku,
Sedemikiankah harganya tanah itu dijual? Betul sekali. Maka Bapak Petrus juga bilang, kamu bersepakat mencobai roh Tuhan. Lihat itu orang-orang yang baru pulang nguburin suamimu akan nguburin kamu juga. Anak-anak, Ibu Safira juga mati karena mendustai Roh Kudus. Apa pelajaran kita dari Bapak Petrus? Pertama kita belajar, saat melihat orang bersalah, saat melihat orang berdosa, jangan dibiarin. Kalau Tuhan perlihatkan kepada kita, teman kita, ditegur baik-baik. Sama seperti Bapak Petrus, kok kamu lakukan yang jahat sih? Tuhan gak suka loh, kamu kok bohongin Roh Kudus, kamu bohongin Allah. Kamu kenapa merencanakan yang jahat? Anak-anak, kalau kamu lihat temanmu melakukan yang gak benar, melihat temanmu mencuri, melihat temanmu menyontek, tegur dulu, nasihati, ya, dinasihati. Kalau lihat adikmu, kakakmu mencuri uang mamamu, kasih tahu, itu dosa, gak boleh, Tuhan gak suka. Hati-hati gunakan tangan kita. Kalau lihat temannya ngomong kotor, dinasihati, ngomong kotor, Tuhan gak suka. Anak-anak, belajar jadi murid Tuhan yang care ya. Jangan biarkan sesama kita, anak-anak Tuhan, ya, melakukan hal yang tidak benar. Ananias dan Safira meninggal karena dosa mereka. Sudah diingatkan, dia sudah tahu sebenarnya, tapi dia main-main dengan dosa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama belajar, memberitahukan, menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Oke kids, semangat kids. Kalau papa mamanya mulai lupa doa, ingatin kids, papa mama sebelum makan doa ya, gitu. Papa mama sebelum berangkat bekerja berdoa ya. Papa mama sebelum aktivitas yuk kita baca Alkitab dulu yuk, gitu ya. Anak-anak ingetin ya, ingetin anak-anak tuh diutus Tuhan jadi murid Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk jadi berkat. Ya, anak-anak ingatkan kalau ada teman-teman yang ada di panti bersama-sama dengan kalian mulai nggak setia dengan Tuhan, mulai malas ngerjakan tugas, ingatin ya. Anak-anak kita dipakai oleh Tuhan, diutus jadi murid Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Ingatkan temanmu, nasihatkan temanmu ya. Bersama-sama kalian juga harus jadi contoh ya. Seperti Bapak Petrus menjadi murid yang menjadi berkat. Menjadi murid yang memberitahukan kesalahan. Menjadi murid yang memberitahukan kebenaran ya. Jangan beritahu salahnya aja, kasih tahu benernya juga. Kita nggak boleh malas-malas dong, kita mesti rajin ya. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Meminta Tuhan memakai kita menjadi murid yang berani, yang menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah tolong kami hari ini untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan, belajar dari Bapak Petrus, berani berbicara yang benar, berani memberitahukan kesalahan, berani memberitahukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ada teman kami, saat ada saudara kami, keluarga kami yang melakukan ketidakbenaran, Tuhan pakai kami jadi berkat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kami hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur Engkau memberkati ibadah Sunday School kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang kami boleh dengarkan dimampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih untuk Kak Tari. Terima kasih untuk Ken yang sudah melayani kami. Tuhan berkati hamba-hambamu ini, Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak yang sedang menikmati masa liburan. Biarlah Allah juga memberkati. Dalam masa liburan mereka boleh terus mengisinya dengan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya dalam berkat kasih setia Tuhan. Jauhkan dari penyakit, virus,
dan apa yang tidak baik daripada anak-anak Tuhan. Jauhkan juga bagi orang tua hal-hal yang buruk, biarlah orang tua juga diberkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, biarlah kasih setia Tuhan menyertai memberkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa saat ini untuk situasi bangsa negara kami dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Biarlah Tuhan menolong para pedagang, para petani, para peternak, para orang-orang yang bekerja di bagian driver, sopir. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Biarlah dalam situasi yang tidak baik-baik ini mereka tetap dikuatkan, dimampukan melewati situasi sulit ini Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya Engkau memperhatikan mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di ladang misi. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Engkau berkati mereka semua dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah urapan Allah, kasih setia Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Kami berterima kasih penyertaan-Mu atas ibadah kami. Kami mau mengakhiri pesan kami mohon berkat Tuhan. Anak-anakku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Sunday School kita sudah selesai. Dan anak-anak selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Dan juga selamat menikmati liburan. Tetap jaga kesehatan. Oke kakak kan, silahkan tutup dengan yel-yel. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Shalom, saya menghafalkan Mazmur 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan, Shalom, Tuhan berkati. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur pasal 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan, Shalom, Tuhan berkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Mazmur 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, nanti akan menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur pasal 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Mazmur, saya akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya menghafal Mazmur 27 ayat 4a. Hentikanlah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Om, saya mau ayat hafalan dari Mazmur 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 27 ayat 4a. Nantikanlah Tuhan. Terima kasih, shalom.